Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah fi Masjid Al-Hakim Al-Mubarakah. Salawat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah membangunkan kita dari kematian tadi malam, karena hakikatnya tidur itu kematian dan tidak semua orang dibangunkan, ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Para bapak, para ibu, adik-adik kecil-kecil ya. Yang kecilnya enggak ada. Oke. Hari ini kita akan membahas ini bab yang sangat penting, bab 29. Tadi halamannya 101 ya. 1.1 101. Jadi kalau angka di Arab nggak dibalik ya. Jadi kalau angka tetap dari kiri ke kanan. Beda sama huruf ya. Kan huruf dari kanan ke kiri ya. Kalau angka kiri ke kanan. Maka angka 1, 2, 3 itu namanya angka Arab. Ini angka Arab. Kalau yang ini sebetulnya Hindi dan Arab, yang tulisannya ada titik. Angka 5 itu kayak love. Nah itu sebetulnya angka Hindi, bukan angka Arab. Angka Arab itu yang kita itu 1, 2 yang biasa. Baik Bapak Ibu semua, ini bab yang luar biasa, qada'u hawaijil muslimin, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang Islam. Jadi kita orang Islam itu udah punya tiket yang istimewa. Nah, ya. Kita baru Islam aja udah punya tiket banyak ya. Jadi baru syahadat aja udah tiketnya banyak. Di antaranya kebutuhan-kebutuhan kita itu ini sebaiknya dipenuhi oleh orang lain. Ya. Baik kebutuhan jasmani maupun rohani, kebutuhan dunia maupun akhirat. Itu ya. Cuma ini ada dua hal ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Seringkali kita dibahas itu ya. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang kita butuhkan. Kalau keinginan sesuatu yang kita inginkan. Betul ya gitu ya. Kalau kebutuhan itu sebetulnya kita butuh. Misalnya ceramah agama, kita butuh apa ingin? Butuh, tapi kadang nggak ingin ya. Iya kan? Ceramah agama itu butuh. Jadi bukan keinginan. Kadang-kadang nggak ingin. Jadi hanya orang-orang yang punya keimanan yang tinggi yang ingin. Nah, gitu. Kalau imannya lemah ya nggak ingin, ya malas, ya, pasti malas. Gitu ya. Sholat itu kebutuhan apa keinginan? Butuh. Kalau kita udah ingin sholat, wah itu keren. Tadi sholat tahajud berapa rakaat? Ada yang 10, ada yang 11, witir 1. Kalau Bapak Ibu tahajudnya 10, wah keren. Berarti udah ingin gitu ya.
tapi tahajudnya 2 aja, berat, berarti itu masih kebutuhan banget. Sholat semua kebutuhan. Kalau keinginan itu agak sulit ya. Tapi kadang-kadang keinginan itu sesuatu yang tidak kita butuhkan. Misalnya apa? Kita ingin punya uang 1 M, padahal nggak butuh. Ada begitu? Keinginannya banyak kita padahal nggak, kadang-kadang nggak butuh. Kita kan cuma butuhnya ya baru untuk ngelunasin PGP berapa? Belum 1 M gitu. Oke, jadi kadang-kadang kita susah membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan. Gitu ya. Jadi kalau ada muslim lain yang butuh, sebaiknya kita penuhi. Bukan ingin ya. Nah, yang butuh harusnya kita penuhi. Para bapak ibu jamaah yang berbahagia, di dalam kitab Ibnu Utsaimin disebutkan ada kebutuhan itu ada 2 ya. Satu ada namanya hajat, yang kedua namanya doruriyat. Al-hawaij, yang kedua adalah doruriyat. Beda ya, al-hawaij dan doruriyat. Kalau hawaij itu adalah kebutuhan ma yahtajul insan liyukammila bihi umurahu, yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan urusannya. Misalnya apa? Urusannya itu butuh uang 100 ya, baru ada 50, butuh 50 lagi. Nah, ini namanya kebutuhan. Yang kedua ada doruriyat. Kalau doruriyat itu kebutuhan yang kalau tidak ada itu dia bahaya. Misalnya orang lapar nggak makan-makan, itu doruriyat. Nah, kalau itu wajib orang lapar merengek-rengek nggak kita kasih, kita berdosa di situ. Kalau yang sunnah itu yang tadi hawaij. Cuma memang kalau di kita kadang-kadang sulit bedain lagi, apakah doruriyat, apakah hawaij. Kayak pengemis itu, apakah doruriyat ataukah hawaij atau bahkan keinginan. Nah, gitu ya. Kalau beliau punya mobil Avanza, mungkin tidak hawaij lagi. Ya mungkin ya. Kan suka ada di berita Avanza, pulang naik Avanza, pas ke situ pakaiannya berubah ya. Berubah menjadi apa? Pakaian dinas khusus ya. Nah, ya kan itu bukan hawaij. Apalagi doruriyat. Cuma ada lagi di WA itu ada orang pura-pura jatuh, ya kan? Naik motor jatuh, kemudian yang naik mobil nolongin, mobilnya diambil. Apa tuh? Memang harus hati-hati itu ya. Kalau ibu-ibu nyiapin minum ini maksudnya apa? Hawaij atau doruriyat? Mungkin hawaij. Oke ya, hawaij. Kalau doruriyat kan kalau tidak minum ini bisa wassalam. Doruriyat. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang bagi alal muslim an yas'a fi qada'i hajati ikhwanihi al muslimin. Seorang muslim itu sebaiknya atau seyogianya berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim. Dengan apa? Dengan bil fi'li, dengan pekerjaan, dengan aksi, atau bitasabbubi, atau dengan sebab-sebab. Fa innal muslim li akhihi al muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du wa yasuddu auzahu. Karena muslim satu dengan lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan.
Ini hadisnya sangat populer ya. Jadi muslim itu harusnya saling menguatkan. Cuma muslim itu kadang-kadang tidak saling menguatkan ya. Padahal udah diingetin muslim itu harus saling menguatkan, tapi kadang-kadang tidak saling menguatkan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan-kebaikan agar kalian itu bahagia. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini sering jadikan stiker teruslah berbuat baik. Ini ayatnya ya. Teruslah berbuat baik. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Sebetulnya ayat panjangnya kan ya ayyuhalladzina amanu irkamu wasjudu wa'budu lillah waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kalau Anda mau bahagia, satu, rukuklah. Rukuklah. Dua, sujudlah, berarti sholat. Kalau mau bahagia, sholatlah. Karena kalau tidak sholat pasti enggak bahagia. Kalau kelihatan bahagia berarti dia pura-pura. Nah, katanya begitu ya. Ya kan? Yang ketiga wa'budulillah, beribadahlah kepada Allah. Beribadah berarti selain sholat toh. Misalnya apa? Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada kurban. Bentar lagi kurban. Udah berapa sapinya? 3,8. Hampir ya. Hampir 4. Kepalanya pun. Ya. Itu panitia itu harus belajar juga bagaimana membeli sapi murah tapi gede ya. Nah, karena kebetulan bapak saya itu tukang sapi, tukang jual beli sapi. Jadi beliau itu kalau ngelihat sapi ini sekian kilo tahu. Padahal sapinya masih hidup dan nggak di kilo, dia tahu oh ini dagingnya sekian, ini sekian. Kalau nggak tahu rugi lah, ya kan? Nah para panitia ini kadang-kadang nggak punya ilmu itu. Kadang-kadang ya, sapinya kecil. Sapi itu kalau sendiri kelihatan gede pak. Ini saya cerita dulu, saya itu waktu kecil pernah ditugasin gembala kerbau. Itu kerbau kalau sendiri nggak ada teman yang lebih gede, kelihatan gede banget. Tapi pas ketemu yang lebih gede, jadi kecil. Nah gitu pak, hati-hati tuh ya. Nah, jadi kalau beliin sapi tidak pakai ilmunya, wah ditanggung jawab tuh. Sapi kelihatan gede, pas datang kecil gitu ya. Nah. Baik ya, meskipun dia tergantung kemampuan kita ya. Ya memang kita nggak pengalaman ya emang segitu mampunya kan. Gitu. Baik. Tadi sampai mana? Wa'alul khair, wa'budulillah, beribadah kepada Allah. Termasuk wa'alul khair, dan laksanakanlah kebaikan agar kalian bahagia. Kalau mau bahagia itu aja, berbuatlah baik. Ternyata benar, kalau berbuat baik itu nggak akan rugi. Misalnya bapak ibu sebetulnya nggak harus berbentuk uang, memberikan ini aja peluang-peluang ya. Nah itu luar biasa. Coba saya bandingkan ya, Anda ngasih 10.000 dibandingkan dengan memberi job yang 1 juta, nilainya gedean mana? Misalnya ngasih ke saudara 10.000 dibandingkan Anda ngasih tahu nih ada job ini, Anda datang ke sini kerjakan ini dapat 1 juta. Kira-kira pahalanya gedean mana?
Bisa jadi kita itu, padahal tidak ada yang berkurang dari dia. Jadi jangan sungkan untuk berbuat kebaikan dalam bentuk apapun, gitu ya, dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk jasa. Itu kalender yang gitu ya. Saya ini ada satu masjid yang saya ditugaskan nyari khotib setiap Jumat. Nah ini ayo, cuma dari PGP belum ada yang saya ajak. Kalau siap nanti saya jadwalkan. Ada satu masjid yang jadwalnya terserah saya. Ada profesornya, bahkan ada yang jadi menteri sekarang. Pak Menteri Dikdas itu saya 2 kali saya minta beliau untuk isi ya. Nah, saya bilang, wah ini jangan-jangan gedean ini ya pahalanya nih dibanding ngasih 100.000 gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Gitu. Karena itu memberikan jalan. Gitu. Baik, wa'alul khair la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Ayat yang kedua apa? Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan Allah tahu. Jadi nggak usah orang lain tahu, Allah tahu. Nggak usah kita nyetatus pun Allah tahu. Ya kan nyetatus nih, tahu Allah. Oke. Hadisnya ada berapa ini? Sadendar? Ada 2 ya. Sebetulnya hadisnya mirip-mirip dan sama ya. Yang pertama adalah an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Ini kadang-kadang nggak dilaksanakan oleh kita. Jadi kalau ada adik kita beda agama, nah, tidak muslim, nah, ini agak sensitif ya. Tidak muslim dibanding teman kita yang muslim, lebih saudara mana? Nah, sebetulnya di sini nih, saudara muslim tuh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu bersaudara, orang Islam itu bersaudara. Jadi Bapak Ibu ini saudara saya. Karena apa? Muslim. Nah, gitu. Kalau saudara ya seperti sifat-sifat saudara. Kalau saya minta duit, kasih gitu ya. Iya kan? Apalagi sifat-sifat saudara. Kalau saudaranya sedih, ya sedih juga. Iya kan? Saudara itu begitu ya. Yang saudaranya sedih, senang. Sifat-sifat saudara begitu. Kalau saya dapat rezeki, senang gitu ya. Saya dapat musibah, sedih, kan gitu. Muslim itu saudara muslim yang lain, la yadlimuhu, tidak mendoliminya. Nggak boleh kita nyakiti muslim lain, termasuk menggibahi. Nah, menggibahi itu kan menyakiti. Menggibahi itu sama dengan memakan bangkai saudaranya itu sendiri. Ya kan? Wala yaktabadu ba'dukum ba'du. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Dan tidak boleh membiarkan muslim lain itu didolimi. Gak boleh dolim, gak boleh dibiarin ada orang dolim. Misalnya ada orang membicarakan keburukan saudara kita, kita diam aja, itu gak boleh. Kalau juga jadi kalau mampu anda rubah dengan tangan. Kalau Pak Hari dengan kebijakan, dengan aturan. Kalau penceramah dengan tausiah. Kalau enggak mampu bil qolbi, ya kan? Wa huwa at-taquli. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang berada memenuhi kebutuhan saudaranya,
Karena Allahu fi hajati, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dalam keterangan lain, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita membantu orang lain, kita akan dapat dunia dan akhirat. Seperti ini memberi makanan, itu kita akan dapat dunia dan akhirat. Karena ada 3 yang tidak akan rugi ya. 1, baca Quran. 2, sholat. 3, berinfak. Bahkan kalau tidak muslim tidak akan rugi. Jadi kalau tidak muslim tapi berinfak, suka banyak tuh kalau kurban itu non muslim tapi kurban, dia tidak akan rugi. Kalau dia bisnisnya makin lancar. Kalau dia politisi, mungkin pemilihnya makin banyak. Kalau dia artis, mungkin fansnya makin banyak. Nah, seterusnya ya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan seorang muslim, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan solusi kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Nah, ini di hari kiamat Allah akan selesaikan problem orang yang membantu saudara muslim. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup keburukan-keburukan muslim yang lain, satarahullah, maka Allah akan menutupnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi luar biasa ya. Muslim, kita membantu muslim itu luar biasa. Kita habiskan hadis yang kedua ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol man nafasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang menyelesaikan, yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia. Kalau yang tadi muslim, ini mukmin ya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang sulit, orang yang kesulitan itu, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah mudahkan dunia dan akhirat. Di dalam keterangan lain, yang dimaksud memudahkan itu termasuk kalau ada orang yang sulit bayar utang, kita bilang santai baik, santai aja sampai ada gitu ya. Nah, itu termasuk santai aja, kalau punya bayar, kalau belum ya santai aja kayak gitu. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup keburukan muslim lain, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah menutupnya di dunia dan akhirat keburukannya. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa berada pada membantu hamba yang lain. Maka dal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Di sini ada keterangan yang menjelaskan yang dimaksud menolong itu bisa dengan hati, bisa dengan badan, bisa dengan harta dan lain-lain. Menolongnya itu macam-macam. Mendoakan juga ada menolong. Maka kalau anak saya ulang tahun, saya bilang gini, ayah kasih kado termahal. Apa itu? Doa. Nah gitu. Yang lain mau beli tumpeng, saya bilang saya kasih kado termahal. Apa itu? Doa. Nah, itu termahal. Jadi Bapak Ibu doain saya, itu udah termasuk aun. Nah, ini mudah-mudahan Ustaz Rasman segera uangnya makin banyak gitu ya, karirnya makin meningkat, apalagi banyak bagus itu.
ilmunya nambah gitu. Nah, itu doa Pak. Udah itu juga bantu, nggak usah ngasih uang. Kalau ada nggak apa-apa gitu. Nggak usah ngasih ya, yang lain berat kalau ngasih uang ya, doa aja. Wa man salaka tariqan, dan orang siapa yang menempuh jalan ya tamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Tuh, orang yang belajar itu menuju surga. Termasuk kuliah itu surga, termasuk baca. Kalau nggak kuliah, nggak belajar, format ya baca sama aja. Itu jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, di satu rumah min buyutillahi ta'ala, dari rumah-rumah Allah Ta'ala, yasluna kitab Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah. Hari ini makanya kita baca salah satu ayat Allah tadi ya, ayat Quran. Jadi kalau ada ceramah nggak baca ayat Quran itu diingatkan harus baca walaupun satu ayat. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sebuah ketentraman. Jadi kalau kita berkumpul ada baca Quran, nah itu ada ketenangan. Itu udah pasti. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut orang tersebut. Waduh. Sebaiknya waman barto'a, barang siapa yang mengakhir-akhirkan bihi amalu, amalnya, lam yusra bihi nasabuhu, maka dia tidak akan cepat meningkat derajatnya. Nah, jadi kalau orang yang cepat-cepat berbuat baik, Allah akan percepat. Allah akan percepat, tapi kalau orang yang nunda-nunda, Allah lambatin. Ini motivasi bagi kita ya. Jadi teruslah berbuat baik tadi ya. Kalau dalam keterangan lain, amal yang paling baik dan afdhalul ulum. Nah, ini diantara hadis ini itu yang pertama adalah bahwa kita itu dianjurkan untuk menolong orang lain muslim dalam kesulitan-kesulitan. Yang kedua, dianjurkan untuk mempermudah bisa. Apalagi kalau ada orang hutang yang suka nggak mau bayar, gimana caranya? Kadang-kadang mendingan kita kasih ya. Saya minjem 1 juta lah, yang kamu aja belum bayar, nah, saya kasih aja 100 ya, nggak usah bayar. Nah, di antara mempermudah itu ya. Al-hirsu ala talabil ilmi asyari, kita dianjurkan untuk semangat mencari ilmu syara. Afdhalul ulum al-inayah bi kitabillah. Ilmu-ilmu yang paling baik itu adalah kita fokus pada kitab Allah. Nah, ini Quran ya. Bapak Ibu kalau bisa, apalagi umur udah berapa? Udah 40, kalau bisa hafalin Quran. Kan nggak punya target lain kan? Apalagi targetnya kan? Kalau udah 40 ngapain target? Biasanya pekerjaan juga udah nggak terlalu akan naik-naik amat. Iya kan? Kalau jadi guru ya guru aja, biasanya gitu aja, nggak naik-naik amat. Gak akan tiba-tiba jadi presiden. Agak jauh gitu maksudnya ya. Bisa jadi tapi agak jauh. Itu Quran aja ya. Tanalu sa'adatul abad, kalian akan mendapatkan kebahagiaan abadi itu dengan amal-amal soleh, bukan dengan al-ahsab wal ansab, bukan dengan keturunan dan leluhur. Tapi ini pengarang kitab ini berarti ini yang kontra terhadap baca Quran jamaah ya. Al-ijtima' ala tilawatil Quran bi sautin wahid, berkumpul membaca Al-Quran satu suara. Falaisa mimma yashmulul hadis, bukanlah apa yang dimaksud hadis.
Yang dimaksud kumpul baca Quran itu sendiri-sendiri katanya. Kalau bareng-bareng ini termasuk tidak masuk ke dalam hadis karena itu bid'ah. Nah, ya nggak apa-apa, bid'ah itu artinya apa? Kreatif. Saya kan orang bahasa Arab, bid'ah itu artinya kreatif. Cuma ada yang berpendapat kalau kreatif dalam ibadah itu tidak benar. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, kreatif tambahin jadi 4. Nah, itu bid'ah. Boleh. Tapi kalau yang lain boleh kreatif tuh. Misalnya apa? Misalnya sedekah pakai kris, kreatif kan? Kalau kris nggak usah pakai admin kan? Coba kalau transfer, kadang 6.500, sedekahnya 5.000, adminnya 6.500. Ya, butuh kreatifan. Baik Bapak Ibu semua, jadi yang sulit melaksanakan ya ini ya, yang sulit melaksanakan kita dianjurkan untuk senantiasa memenuhi kebutuhan muslim yang lain sesuai kemampuan kita. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau keinginan mah nggak ada habisnya ya. Tapi kalau kebutuhan itu jelas. Baik, saya kira itu aja Ustaz Sidik. Saya sih berharap ada pertanyaan yang bisa memantik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan yang telah menyampaikan ilmu tentang kebutuhan untuk umat Islam. Ini ada yang mau ditanyakan? Mas Hamid mau tanya, Mas Hamid? Ya. Izin bertanya, tadi di hadis yang pertama disebutkan bahwa al-muslim, kemudian di hadis yang kedua dengan kalimat mukmin. Secara bahasa dan juga secara hakikat sebenarnya perbedaannya apa antara muslim dan mukmin? Mohon izin dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ibu-ibu belum pernah ada yang nanya, ibu-ibu. Nek, boleh nanya, Nek? Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Itu nanya juga, itu sama dengan menolong. Sama itu sama dengan kebutuhan. Nah, ini saya lihat pertanyaan yang kalau kata Maria Teguh itu super. Nah, beda muslim dengan mukmin saja. Kita sering bilang muslim, mukmin. Muslim itu apa? Orang Islam. Maka jangan bilang orang muslim, karena muslim itu udah orang Islam. Nah, gitu Bu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu sleep itu apa? Tidur ya, sleep. Kalau orang tidur, sleeper. Kalau di bis itu sleeper, berarti bis yang bisa tidur. Jadi muslim itu orang Islam. Kalau Islam, agama Islam. Jadi muslim itu orang Islam, bukan orang muslim. Sama dengan iman, mukmin. Mukmin itu adalah orang yang beriman. Jangan bilang orang mukmin, tapi mukmin. Apalagi orang-orang mukmin, lebih banyak lagi. Bapak Ibu, apa bedanya mukmin dengan muslim? Muslim belum tentu mukmin. Muslim itu belum tentu mukmin. Kita itu lahir rata-rata muslim. Ya kan? Lahir itu udah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu muslim. Tapi belum tentu mukmin. Maka dalam Al-Qur'an ada
Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab itu bilang saya beriman. Qul lam tu'minu. Kamu belum beriman. Orang baru masuk Islam. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi bilang saya Islam. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amwalikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu berbuat baik, kamu tidak akan hilang tuh. Jadi seorang muslim itu belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti muslim. Nah, gitu. Maka kita harus tingkatkan keimanan. Kalau muslim itu kan syahadat, sholat, rukunnya apa aja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau mukmin beriman kepada Allah, terus malaikat, Rasulullah, kitab Allah, hari kiamat, qada, itu ya. Jadi untuk menjadi mukmin kita perlu terus berjuang. Ya tadi di antara ciri-ciri mukmin itu dia merasa bersaudara dengan muslim lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau dia tidak merasa bersaudara, ya imannya belum maksimal. Jadi kalau muslim belum tentu mukmin ya. Seperti apa ya? Seperti orang PGP belum tentu muslim, ada yang tidak muslim. Orang yang muslim itu belum tentu mukmin. Ya. Kalau orang tidak sholat mukmin nggak? Padahal dia KTP-nya Islam, tidak sholat, mukmin nggak? Bisa mukmin tapi sedikit, gitu ya. Tapi memang ini antara muslim dan mukmin itu sangat beririsan. Kalau muslim itu ya cenderung mukmin. Kalau mukmin cenderung muslim, ya kan? Tapi memang sangat ini ya, membedakannya sulit. Orang muslim itu ya mukmin juga. Orang muslim ya takwa juga. Seperti al-muslimu man salima al-muslim min yadihi wa lisanihi. Orang yang selamat saudaranya dari lisan dan tangannya muslim. Orang mukmin lebih lengkap lagi ciri-cirinya kan? Dalam Quran apa ciri-ciri orang mukmin? Qad aflahal mu'minun. Satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salat. Berarti kalau hanya salat belum khusyuk masih muslim tuh. Belum mukmin tuh. Apalagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kalau masih gaple-gaple ya mungkin masih muslim, gitu ya. Banyak acara-acara yang gak penting diadakan, nah itu namanya muslim, bukan mukmin. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang terhadap zakat dia laksanakan. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah, mukmin itu. Kalau korupsi dia muslim apa mukmin? Muslim. Belum mukmin ya gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi kalau muslim itu insya Allah kita semua muslim. Tapi jika kita mukmin walaupun mungkin kecil ya. Karena ada hadisnya yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Pasti masuk surga orang yang di hatinya ada iman. Saya kira semua muslim pasti ada iman, cuma ada yang besar, ada yang kecil. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan tapi kalau muslim enggak bertambah berkurang kan? Kita tetap muslim tapi imannya bisa bertambah bisa berkurang.
Saya kira itu Ustaz. Ini Ustaz Endar pinter kalau mancing-mancing ya. Kerjaannya mancing, kayaknya pinter mancing. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin Nah, sekarang dari Ustaz Sidik aja kalau nggak ada. pertanyaannya mungkin lebih ke jadi terkadang itu kembali lagi bahwa Muslim dengan Muslim yang lain itu bersaudara. Tapi kembali lagi bahwa tadi adalah ada kebutuhan yang kan kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan kebutuhan. Kadang kita mau nolong, takut kalau itu malah tidak berkenan. Jadi bagaimana kita sebagai sesama Muslim ketika pengen membantu tapi tidak menyinggung dari orang yang kita bantu. Ya, ini pertanyaan lebih menarik lagi ya. Atau sama menariknya ya. Oke. Kadang kita menolong tapi takut tidak berkenan menyinggung. Makanya itu kan dalam Quran itu ada wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada ya gitu ya. Dalam harta mereka itu ada hak untuk sa'il. Sa'il itu orang yang butuh dan meminta. Ini mohon maaf, ada beberapa suku yang berani. Misalnya suruh imam itu berani tuh. Disuruh dikit aja maju deh. Ada yang begitu. Ada yang disuruh maju. Maju, kamu aja gitu. Biasanya Sunda tuh yang gitu. Saya orang Sunda maksudnya. Oke, jadi ada sa'il, orang yang butuh minta. Nah itu gampang kan? Cuma ada orang nggak butuh minta. Ya, orang nggak butuh itu lebih repot lagi. Cuma ada mahrum. Mahrum itu adalah orang yang butuh tetapi malu dia, nggak mau dia kan. Nah, ini Ustaz Haidir nanti ada yang butuh daging lebih malu tuh. Ambil kupon. Ada yang butuh dan minta kupon. Nah, yang sulit itu yang tadi takut tersinggung ya. Makanya emang harus kreatif di situ. Bid'ah, butuh bid'ah di sini. Dalam beramal itu butuh bid'ah. Kalau kira-kira kita ngasih amal dipotong, menyinggung ya jangan pakai itu. Transfer aja. Mas, nomor rekeningnya berapa ya? Nggak usah repot-repot gitu. Nah gitu ya. Jadi memang beramal pun harus pinter-pinter. Karena dalam Quran diancam juga kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wa rasulihi. Ya. Kama salahu kama salis safwani alaiha turab asabahu wabilun fatarakahu soda. Takutnya begitu. Kalau salah ngasih, salah cara ngasih itu kan khawatirnya salah. Makanya bagus juga ada lembaga ya yang memberikan. Tapi lembaga juga harus pandai juga. Iya kan? Jangan sampai tersinggung juga tuh pakai lembaga. Dikasih uang gede mah enggak, tapi harus pakai apa? Harus pakai kaos dia gitu. Nah, repot juga. Jadi memang butuh bid'ah saja. Bid'ah dalam arti kreatif dalam beramal. Kadang-kadang ada juga yang tersinggung. Saya kira itu butuh ilmu sosial. Mungkin kalau yang ngasih ketua paguyuban beda sama dikasih langsung gitu kan. Beda cara. Mungkin ya. Saya kira itu kita membantu tuh butuh cara. Jangan membantu dilempar lagi. Aduh, makin
beres. Pernah ada yang begitu ya? Mau bantu dilempar, wah, kurang bagus. Saya kira itu urusan sedikit. Waktunya udah ini juga. Terima kasih. Apa bedanya kebajikan sama kebaikan? Kebajikan sama kebaikan. Kebajikan, wah ini Kebajikan baji, kalau kebaikan baik. kebajikan dan saya nggak bisa jawab nih. Nah, ini karena bahasa Indonesia nih. Ini karena bahasa Indonesia. Kalau secara ini kan sama saja, sinonim ya. Cuma apakah itu ada makna khusus? Nah, itu dicari lagi. Itu bahasa Indonesia. Kalau selama ini apa yang ditangkap Pak? Bajik, baik. Nah, berbuatlah kebaikan itu ya. Nah, iya kan. Kalau sepintas sih sinonim ya, sepintas ya. Bajik itu ya sinonim dari kata baik. Meskipun gini, dalam bahasa Indonesia saja kalau didalami lagi itu kadang-kadang beda. Betul apa benar? Itu beda katanya. Betul, benar. Soalnya kalau kebetulan dan kebenaran beda. Betul, kebetulan. Benar, kebenaran beda jadi. Nah, ini satu-satunya pertanyaan yang sulit dijawab nih. Apa beda kebajikan dengan kebenaran? Tapi saya kira antara kebajikan dan kebaikan itu masuk ke dalam al-khair. Waf'alul khair, lakukanlah kebaikan dan kebajikan itu la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, agar kalian beruntung. Jadi kalau udah bingung-bingung kebanyakan segala macam mengasih itu, cara bahagia itu ngasih. Terima kasih Pak Yadi yang sudah memberikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Yadi. Sekarang kan kita itu banyak gurunya ke Google, tapi kalau saat ini guru saya kayak gitu. Jadi Apa bedanya? ketika